saya bahasakan keadaan, Mas ya. Memiliki dua keadaan. Satu keadaan keilmuan, yang satunya keadaan real. Ya, keadaan real. Jadi dan keduanya ini salin berkaitan, gitu, salin berkaitan. Jadi kalau kita mengungkap tentang Satrio Paningit dan Sabdo Palon secara keilmuan, maka realnya juga. Pak Web, wejangan Aji Panunggal Jati itu yang bagaimana Pak Web? Aji Manunggal Jati, ya itulah pengkajian tentang mati sak jerone urip. Jadi kalau harus dikatakan di pembelajaran itu, jika berhasil melalui fase-fasenya, saya akan membantu kematiannya dan menghidupkannya kembali. Itu sampai segitu ya Allah. Nah kalau tidak begitu piye Mas? Misalnya dilakukan sendiri, puncaknya kan mati. Mati ini gampang, kendat apa ngombe baygon kan bisa, matinya bisa gampang kan. Lah uripe maneh iki kan piye? Itu kalau di Sabto Dharma namanya racut. Ngerajut. Ya saya juga pernah di Sabto Dharma. Ya. Saya pernah 1 minggu tapi. Saya sampai ke tingkatan ngerajut. Oh gitu ya. Saya sampai ke tingkatan ngerajut. Pernah. Pada waktu itu Ibu Sri Mulyani masih hidup. Itu yang anu ya, istrinya Pak Haryo Kutama. Oh iya, Kutama. Oke, ini yang menjadi bahan diskus di berbagai tempat teman-teman spiritualis tentang Satrio Piningit dan Sabdo Palon. Nah, saya ingin mendengar pandangan orisinil dari panjenengan seperti apa Pak Web. Karena terlalu banyak versi menurut saya dan kadang membingungkan. Ya. Jadi tentang Satrio Paningit dengan Sabdo Palon itu memiliki saya bahasakan keadaan Mas ya. Memiliki dua keadaan. Satu keadaan keilmuan, yang satunya keadaan real. Ya, keadaan real. Jadi dan keduanya ini salin berkaitan, gitu, salin berkaitan. Jadi kalau kita mengungkap tentang Satrio Paningit dan Sabdo Palon secara keilmuan, maka realnya juga harus diungkap. Begitu juga sebaliknya. Artinya itulah penyaksian tentang itulah yang menjadikan saya pernah terpuruk, Mas ya. Itu penyaksian tentang itu. Namun yang pasti itu nyata, sedang terjadi, dan akan benar-benar menjadi peradaban baru nanti. Masih lama nggak Pak? Kalau prosesnya kan sudah terjadi, Mas. Prosesnya sudah terjadi, dan benar-benar kejadiannya itu di tahun 2025. Tapi saya tidak mendapat bocoran harinya, tanggalnya, jamnya. Oke. Apa yang perlu kita siapkan, Pak? Tetap menjaga kebersihan Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Tidak ada cara lain. Karena apa? Karena dia sedang menuntut singgasana pribadinya. Oke.
Kemudian terkait dengan jaminan selamat hingga 7 turunan sempurna, itu maksudnya bagaimana, Pak? Sesungguhnya setiap manusia, khususnya manusia-manusia lama yang lahir kembali pada saat ini, itu kan melanjutkan karma leluhur, Mas. Melanjutkan karma leluhur dan menjalani karma pribadi. Untuk manusia baru berarti dia menjalankan atau menjalani karma pribadi. Untuk manusia lama berarti melanjutkan karma leluhur dan menjalankan karma pribadi. Nah, yang namanya karma ini yang paling sulit dan paling rumit di kehidupan manusia, Mas. Kalau hewan-hewan tidak peduli tentang itu, tapi di dalam kehidupan manusia yang disebut karma atau hukum sebab akibat ini, wah, rumit banget, Mas. Rumit. Karena apa? Karena walaupun kita tidak melakukan, kalau leluhur kita dulunya pernah melakukan dan dia tidak punya kesempatan untuk menebusnya, itu kita yang nebus. Rumitnya itu loh di situ. Nah, karma-karma ini adalah penyebab terjadinya reinkarnasi itu tadi, Mas. Jadi sebenarnya orang-orang, bahkan orang-orang yang kita pandang suci, yang gagal mencapai kesempurnaan, dalam artian di dalam kematiannya dia tidak bisa kembali kepada Tuhan, gitu ya. Nah, kegagalannya itu bukan karena agamanya tidak baik, bukan karena ilmunya tidak hebat, bukan karena tingkah lakunya tidak benar, bukan. Karena apa? Karena dipandang suci. Yang namanya orang yang kita pandang suci itu kan sudah pasti backgroundnya atau latar belakangnya kan bagusnya. Tapi dalam kenyataannya kan belum tentu. Belum tentu berhasil mencapai kesempurnaan, atau dalam istilah agamanya belum tentu berhasil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum tentu berhasil di situ. Nah, terjadinya reinkarnasi ini adalah karma ini tadi, Mas. Sebaik apapun dia di dunia ini, kalau karmanya tidak selesai, karma yang sedang dilanjutkan dan yang sedang dijalankan tidak selesai, akan menjadikan dia bereinkarnasi lagi ke dunia ini untuk menyelesaikannya dengan wujud yang lain. Ya, kalau wujud berikutnya sebagai manusia seperti kita. Kalau di kehidupan berikutnya wujudnya cacing, itu kan susah banget, nggak iso sinau kan, nggak bisa berspiritual, wong cacing. Yang ngerinya di situ. Itu nggak bisa milih reinkarnasi itu, Pak? Nggak bisa. Kalau gini, Pak Web, ngapunten nggih. Misal nggih, ini istrinya mengandung, ya kan? Terus tiba-tiba si nenek yang kabundut dulu, Pak Web, menemui si istrinya Mas ini. Ya, Nduk, aku melok awakmu yo. Gitu. Artinya kan bisa bisa kita maknai, oh mungkin barangkali dia ingin manitis ikut di janin bayiku itu. Itu peristiwa seperti apa? Bisa nggak itu memilih keluarganya sendiri, atau bisa dimaknai begitu nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu bukan reinkarnasi namanya. Bukan, tapi nitis. Beda. Reinkarnasi sama nitis. Beda. Reinkarnasi sama nitis itu beda. Pripun, Pak? Kalau reinkarnasi itu kan kuasa Tuhan. Ya, reinkarnasi itu kuasa Tuhan. Artinya Tuhan yang melakukan, gitu, bukan kita. Jadi kita sekarang hidup di sini, besok di Italia. Ya, seperti itu. Nah, kalau nitis ini bukan kuasa Tuhan, tapi kelebihan orang yang hebat. Katakanlah, karena yang dicontohkan tadi kan Mase. Kalau sampai terjadi seperti itu, berarti neneknya Mase ini dulu orang hebat. Hanya saja satu titik yang gagal dicapai. Gitu. Nah, untuk menyelesaikan satu titik yang belum berhasil dicapai itu, makanya dia nitis kan ke cucunya atau apa. Nah, itu beda dengan reinkarnasi. Beda ya? Iya. Waduh. Itu kayaknya lah, Pak Web, bahasa reinkarnasi itu kan panjang ya. Panjang banget. Kapan-kapan aja. Nanti kalau saya kesini lagi. Siap. Oke. Ini ada pertanyaan terkait dengan hakikat asmo sejati, Pak Web. Iya. Apa itu, Pak?
asma sejati. Awal mula seluruh makhluk hidup ya. Awal mula seluruh makhluk hidup itu kan satu dengan yang disebut Tuhan. Ya, bukan di luar Tuhan, tapi berada di dalam Tuhan. Apapun itu makhluknya. Ya. Artinya kalau dibahasakan Jawa berarti seluruh makhluk hidup itu asalnya kan manunggal. Manunggal dengan siapa? Dengan Tuhan, karena masih jadi satu dengan Tuhan kan. Kemudian diambil oleh Tuhan, diciptakan dan bla bla menjadi banyak perbentukan atau perwujudan. Nah, setiap sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itulah yang dimaksud asmo. Artinya asale manunggal. Oh. Jadi asmo itu bukan nama gitu.